بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإخواني وأخواتي حفظكم الله جميعا، jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih bersama hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas perang Uhud, selepas perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Kemudian beberapa peristiwa kita telah sebutkan sekembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Badar. Di antaranya beliau mendapati anaknya Ruqayyah, istri dari Uthman ibn Affan radhiyallahu anil jami', telah wafat dan dikuburkan. Begitu juga peristiwa sukacita yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain perkara yang merupakan kesedihan, juga ada hal-hal yang menyenangkan seperti pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dengan putrinya Fatimah radhiyallahu anha yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini yang kita bahas semuanya berkaitan tentang kaum muslimin ketika pulang ke Madinah. Disebutkan Ibnu Ishaq dalam sirahnya yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang kita bahas, ketika selesai perang Badar, berita kekalahan kaum musyrikin juga perlahan sampai ke kota Mekkah. Di antara yang pertama kali menyampaikan berita ini hingga sampai ke telinga penduduk Mekkah yang tidak ikut berperang adalah Al-Haysaman ibni Abdillahi Al-Khuzai. Ia datang dengan wajah yang khawatir, dengan wajah yang gugup, hingga akhirnya berjumpa dengan beberapa orang-orang Quraisy. Ia pun mengatakan ketika ditanya, "Ma wara'ak? Engkau tadi ikut perang Badar. Berita apa yang ingin engkau sampaikan? Kok terlihat sangat gugup?" Maka Al-Haysaman pun mengatakan, "Qutila Utbah wa qutila Syaibah wa qutila Umayyah bin Khalaf wa Abul Hakam ibni Hisham." Dan disebutkan satu persatu. Kata Al-Haysaman ini, Utbah ibni Rabi'ah terbunuh. Utbah ibni Rabi'ah ini petinggi Quraisy bersama adiknya Syaibah ibni Rabi'ah. Ini manusia-manusia yang paling jahat yang selalu menyakiti Rasulullah dan kaum muslimin ketika di Mekkah. Begitu juga terbunuh Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf, dialah yang menyiksa Bilal radhiyallahu an, yang membuat Bilal ini terbaring di atas tanah yang sangat panas, lalu meletakkan batu yang besar di dada Bilal hanya untuk Bilal ini keluar dari Islam. Tapi Bilal tetap teguh dengan taufik dari Allah. Ia hanya mengatakan ahadun ahad. Dia hanya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Hingga akhirnya Abu Bakar radhiyallahu an memerdekakan dan membeli Bilal lillahi ta'ala. Juga terbunuh, kata Al-Haysaman ini, Abu Jahal ibn Hisham. Dan kita sudah kenal siapa itu Abu Jahal. Seorang yang selalu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika beliau sedang sujud di depan Ka'bah ketika di Mekkah, Abu Jahal ini mengambil jeroan onta yang
habis disembelih, kemudian meletakkannya di atas punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sujud sebagai bentuk penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga putri beliau Fatimah radhiyallahu anha melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, ia pun mendatangi ayahnya ini seraya membersihkan sedikit demi sedikit dari jeroan onta tadi sambil menangis, hingga akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Fatimah untuk bersabar. Ternyata Abu Jahal ibni Hisham juga ikut terbunuh ketika perang Badar. Juga Abul Bakhtari, Zam'a ibn al-Aswad, Nabih dan Munabbih, semua tokoh-tokoh Quraisy telah terbunuh. Di antara yang mendengarkan berita ini dari Al-Haysaman ibn Abdullah Al-Khuzai adalah Sofwan ibni Umayyah ibni Khalaf. Yang kita sebutkan tadi ayahnya ikut terbunuh. Maka ia mengatakan, "Hadza ma 'indahu aql." Al-Haysaman ini sepertinya orang yang tidak waras. Sepertinya sakit, asal ngomong. Mustahil pendekar-pendekar di dalam perang dari Quraisy ini terbunuh di medan perang yang kita dengarkan bahwasanya jumlah mereka 3 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Sehingga kata Sofwan ibni Umayyah ibni Khalaf, "Hadza la ya'qil ma yaqul." Ini Al-Haisam ini enggak paham apa yang dia omongin. Coba tanyakan dia tentangku. Akhirnya Al-Haysaman pun mengatakan, dia adalah Sofwan ibni Umayyah dan aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri ayahnya Umayyah ibni Khalaf dan adiknya atau kakaknya, saudaranya Al-Walid ibni Umayyah ibni Khalaf, keduanya terbunuh di hadapan mataku. Barulah setelah itu orang-orang Quraisy baru bisa sadar bahwasanya realitanya benar-benar petinggi-petinggi yang disebutkan tadi semuanya telah mati di medan perang melawan kaum muslimin. Pada saat itu pun berubah kondisi Mekah. Mereka pun sangat sedih dan tidak percaya akan apa yang terjadi. Bahkan ketika itu datang Abu Lahab. Kita sebutkan Abu Lahab tidak ikut jihad, tidak ikut berperang bersama orang-orang musyrikin. Karena Abu Lahab pada saat itu ia mengutus seorang yang bernama Al-As ibni Wa'il ibni Al-Mughirah. Al-As ibni Wa'il ibni Al-Mughirah ini punya utang kepada Abu Lahab. Dan begitu sebagian orang-orang Quraisy, kalau mereka tidak bisa ikut turun, maka mereka akan mengirimkan orang lain yang menggantikan posisinya. Abu Lahab, dia tidak ikut. Tapi dia mengirimkan Al-As ibn Wa'il ibn Al-Mughirah ini untuk menggantikan posisinya karena Al-As ibn Wa'il punya utang kepada Abu Lahab. Ketika Abu Lahab datang, dia mendengarkan berita ini, dia nggak percaya. Hingga akhirnya ada yang bercerita, ini dikisahkan oleh Abu Rafi'. Abu Rafi' ini budaknya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah. Abu Rafi' ini seorang yang badannya kecil. Ia mengatakan, ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, dan aku bersama keluarga Al-Abbas, begitu juga istrinya, Ummul Fadl, begitu juga anak-anaknya Al-Fadl dan juga Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, itu sebenarnya sejak Rasulullah berdakwah kami sudah masuk Islam. Lakin Al-Abbas yahabu qaumah. Tapi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ini, beliau sangat menghormati orang-orang Quraisy, sehingga beliau menyembunyikan keislamannya dan tidak menampakkannya. Dan ini kita sudah ceritakan ketika peristiwa perang Badar sedang berkecamuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min Quraisy man yakhruju mukrahan." Ada dari orang-orang Quraisy, mereka ikut perang di barisan musyrikin, tapi hati mereka bersama kaum muslimin, hanya saja mereka dipaksa untuk keluar. Kalau kalian berjumpa dengan mereka, jangan bunuh.
Di antaranya yang disebutkan adalah Al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Jadi dia sudah masuk Islam sejak awal, hanya karena dia menghormati petinggi-petinggi Quraisy, ia tidak menampakkan keislaman, namun menyembunyikannya. Abu Rafi', budak dari Al-Abbas ibni Abdul Muttalib ini, ketika sedang bekerja pada saat itu, datang Abu Lahab, ngobrol dengan beberapa orang Quraisy yang didengarkan oleh Abu Rafi'. Yang ngobrol dengan Abu Lahab ini ternyata dia ikut perang. Dan dia mengatakan, kami berjumpa dengan pasukan-pasukan berbaju putih. Badan-badan mereka besar yang tidak mungkin kami bisa mengalahkan mereka. Itulah sebabnya kami kalah. Abu Rafi' mendengarnya, langsung ikut nimbrung ngobrol. Ini budak, badannya kecil, ikut-ikutan menyakiti hati orang-orang Quraisy. Ia pun mengatakan, wallahi dzakal malak. Demi Allah yang kalian lihat itu adalah malaikat yang membantu Muhammad SAW dan para sahabatnya. Abu Lahab lagi kesel, lagi sedih. Ditambahin seperti itu, langsung digampar. Abu Rafi' terjatuh. Ketika terjatuh, badannya kecil diinjek-injek oleh Abu Lahab. Ummul Fadl, istri dari Al-Abbas, pemilik budak ini, melihat Abu Rafi', budaknya, dianiaya. Ia pun segera mengambil, ada salah satu tongkat besi di dalam Ka'bah, karena pada saat itu di dekat Ka'bah, ia mengambilnya, kemudian segera memukulkan di kepala Abu Lahab. Abu Lahab melihat wanita, dia nggak mungkin balas. Karena ini makhluk terkuat di dunia, ya. Jadi nggak dibalas. Dan akhirnya Abu Lahab pergi, puas sudah menyiksa dan menganiaya Abu Rafi'. Ketika ia pulang dengan luka yang di kepalanya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Abu Lahab ini satu penyakit di matanya, hingga akhirnya matanya mengalami iritasi yang parah, dan akhirnya setelah 7 hari dari peristiwa itu, ia pun meninggal. Jadi Abu Lahab itu tidak meninggal di perang Badar, tapi ia meninggal di Mekah dikarenakan penyakit namanya Al-Adasah, penyakit yang menimpa lensa mata. Jadi seperti katarak, tapi ini infeksi. Kan katarak itu karena ada kelebihan cairan putih atau yang sejenisnya di mata yang menghalangi pandangan seorang. Dan ada pun yang menimpa Abu Lahab, infeksi yang membuat matanya sampai mengalami seperti katarak, dan akhirnya Abu Lahab pun mati. Ini kisah Abu Lahab. Adapun perempuan-perempuan dari Quraisy yang mereka mendengarkan peristiwa meninggalnya petinggi-petinggi Quraisy, mereka pun langsung memotong rambut-rambut mereka. Dan juga mencincang-cincang kuda-kuda mereka. Ini kebiasaan orang-orang Quraisy yang disebut dengan niyahah, meratap. Jadi kebiasaan mereka kalau ada yang meninggal, memotong rambutnya, atau menampar-nampar pipinya, atau menyobek-nyobek bajunya, yang semuanya menunjukkan mereka tidak menerima takdir. Kata Nabi SAW, "An-naihatu illam tatub yuqamu 'alaiha yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran." Seorang wanita yang meratapi keluarganya yang meninggal, siapapun dia, muslim atau non-muslim, maka di hari kiamat kelak ia akan dibangkitkan dan dipakaikan pakaian dari api neraka, wal'iyadzubillah. Ini larangan bagi seorang wanita untuk melakukan ratapan terhadap suaminya yang meninggal, atau anaknya, atau keluarganya, atau siapapun. Ini diantara perbuatan jahiliyah yang diharamkan bagi umat ini. Kemudian diantara yang diceritakan dari sisi orang-orang Quraisy ini adalah yang disebutkan Ibni Hisham, beberapa hari setelah peristiwa terbunuhnya orang-orang Quraisy ini, Sofwan ibni Umayyah ibni Khalaf suatu saat menjumpai Umair ibni Wahab al-Jumahi di dalam Ka'bah atau di Hijr.
di hijri Ka'bah. Ketika itu Safwan ibni Umayyah pun mengatakan, "Wallahi innal aisha ba'da qatli haula ma fi khair." Demi Allah, hidup yang kita rasakan setelah terbunuhnya petinggi-petinggi kita, ini tidak ada kebaikan lagi yang bisa kita nikmati. Hidup tanpa mereka tidak ada artinya lagi. Akhirnya kata Umair bin Wahab, "Wahai Safwan, betul apa yang kau katakan. Dan demi Allah begitulah yang aku rasakan. Kalau bukan karena utang yang harus aku bayarkan kepada seorang dari penduduk Mekah, yang saat ini aku tidak bisa membayarnya, dan juga kalau bukan karena anak-anak kecil yang masih aku miliki, yang aku khawatirkan nafkah mereka, niscaya aku akan mencari kendaraan untuk sampai ke Madinah dan aku akan langsung menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi inna fihim li'illah. Mereka punya dosa kepadaku." Kata Umair bin Wahab. Apa itu? Saat ini anakku masih ditawan oleh mereka. Jadi anaknya salah satu tahanan perang ketika perang Badar. Akhirnya kata Safwan ibn Umayyah, jadi alasan engkau tidak mau membunuh Muhammad saat ini karena engkau punya utang dan mengkhawatirkan anak-anakmu, keluargamu. Kata Safwan, jangan khawatir. Utangmu aku yang membayarkannya. Dan anak-anakmu menjadi tanggung jawabku. Anak-anakku tidak akan makan sampai anak-anakmu semuanya makan. Aku yang jamin kehidupan mereka. Ayo, berangkat, pergi ke Madinah, dan habisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umair bin Wahab, ketika ada yang bayarkan utangnya dan menanggung anak-anaknya, ia pun meminta kepada keluarganya menajamkan pedangnya, mempersiapkan kendaraannya. Lalu beliau pun menuju Madinah. Ketika sampai di Madinah, ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang berkumpul bersama sahabat-sahabat yang lain, ngobrol. Mereka bercerita dan mengingat-ingat tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka pada saat perang Badar. Kemenangan yang di luar logika. Pasukan kaum muslimin 1:3 dibanding pasukan musyrikin. Tapi mereka bisa menang. Jumlah yang terbunuh dari kaum muslimin hanya 14 orang. Tapi yang terbunuh dari kaum musyrikin jumlahnya adalah 70 orang. Kemudian yang ditawan dari kaum musyrikin juga ada 70 orang. Ini kemenangan yang sangat luar biasa. Ketika Umar dan para sahabat sedang menceritakan hal ini sesama mereka, tiba-tiba datang Umair ibni Wahab al-Jumahi, musyrikin. Ia pun turun dari kudanya, mengikat kudanya, lalu ia datang ingin berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada Umar. Kata Umar, engkau tidak boleh masuk. Jadi ketika Umar melihat Umair ini dari jauh, ia mengatakan kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabat yang lain, "Hadza kalb aduwullah, ma jaa illa li syarr." Ini orang ini anjing nih. Bahasa Umar. Ternyata itu bukan bahasa anak Jaksel doang ya. Anjing ya. Astagfirullahaladzim. Ini hadza kalb aduwullah. Ini anjing nih, musuh Allah. Dia tidaklah datang kecuali untuk membawa kejelekan. Apalagi udah megang pedangnya. Akhirnya Umar bertanya, apa yang kau inginkan datang ke sini? Karena anaknya ditawan. Maka kata Umair bin Wahab pun, wahai Umar, engkau tahu anakku berada di tangan kalian. Aku datang untuk meminta kepada Rasulullah SAW untuk memerdekakan, untuk melepaskan anakku. Punya alasan. Padahal tujuannya adalah datang ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Umar, ya sudah, tunggu dulu kalau begitu. Aku meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah, apakah ia mengizinkanmu masuk atau tidak.
Lalu kata Umar kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza Umair jaa mutawashihan sayfa. Wahai Rasulullah, ini Umair ibn Wahab al-Jumahi. Ini manusia yang paling jahat di Mekah, yang menyakiti kita dahulu. Dia datang bawa pedang. Dia datang katanya ingin seperti ini dan seperti itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'adkhilu alaihi. Wahai Umar, kalau begitu izinkan dia masuk. Kan dia datang untuk meminta syafaat, meminta izin kepada Rasulullah untuk melepaskan anaknya. Dan kita sudah sebutkan tawanan perang Badar, pada saat itu ada yang diizinkan untuk ditebus keluarganya, ada yang bentuk tebusannya mengajari anak-anak Ansar membaca dan menulis. Ada juga yang tanpa ada tebusan, langsung dilepas begitu saja. Karena alasan punya anak, punya istri yang masih punya istri dan punya anak yang masih kecil-kecil, yang perlu dibiayai, dilepaskan tanpa ada tebusan. Akhirnya kata Rasulullah SAW, fa'adkhilu alaih. Wahai Umar, kalau begitu izinkan ia untuk masuk. Lalu Umair bin Wahab pun ingin masuk, kata Umar kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabat yang lain, ayo semua siap-siap, siapkan pedang. Kita harus hati-hati. Maka masuklah Umair bin Wahab ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia masuk, di sampingnya ada sahabat-sahabat yang lain berhati-hati, pas pampres. Ya. Ketika Rasulullah melihat Umair, udnu ilayya ya Umair. Wahai Umair, jangan malu-malu, ayo datang, mendekat. Umair pun memulai dengan mengatakan, an'im sabahan. Selamat pagi wahai Muhammad. Kata Rasulullah, ya Umair, qad abdalana Allahu bisalamin khairun min salamik. Wahai Umair, Allah sudah memberikan kepada kami salam menggantikan ucapan sambutan selamat dari yang engkau katakan, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tidak seyogianya seorang mengganti assalamualaikum dengan selamat pagi. Iya. Ini tidak selayaknya. Tapi kalau seandainya seorang membutuhkan hal itu, tidak ada salahnya kalau dia ucapkan terlebih dahulu assalamualaikum, baru dia menyapa dengan ucapan-ucapan yang lain, tapi bukan juga salam Nusantara. Iya. Maka kata Rasulullah membimbing, tidak perlu mengucapkan selamat pagi, cukup katakan assalamualaikum. Ketika Umair berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bertanya, wahai Umair, apa yang membuatmu datang ke sini? Kata Umair, ya Rasulullah, engkau tahu apa yang menimpaku dan keluarga. Wahai Muhammad, engkau mengetahui, jadi dia manggilnya masih Muhammad. Karena dia musyrik. Wahai Muhammad, engkau mengetahui bahwasanya aku telah ditimpa musibah pada keluargaku dengan kalian menahan anakku pada saat perang Badar. Kata Rasulullah, wahai Umair, terus kenapa engkau bawa pedang ini yang ada di tanganmu? Kata Umair, ya Rasulullah, qabbahallahu minas suyuf. Apalah artinya pedang ini wahai Rasulullah? Aku datang hanya untuk menemani aku saja. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus obrolanmu dengan Sofwan ibni Umayyah ketika di Ka'bah, katanya hidup setelah meninggalnya petinggi-petinggi Quraisy itu tidak ada kebaikan lagi. Kalau bukan karena engkau punya utang dan anak-anak kecil yang menjadi tanggungan nafkahmu, engkau akan mencari kendaraan terbaik, menajamkan pedangmu untuk datang membunuhku di Madinah. Terus tujuan ini apa ini, kata Rasulullah SAW. Umair bin Wahab kaget karena pada saat itu nggak ada orang, dan Umair meminta kepada Sofwan, uktumhu alayya, sembunyikan rahasia kita ini, sembunyikan, jangan sampai ada yang tahu. Dan ini dilakukan oleh Umair sejak kesepakatan dengan Sofwan, langsung berangkat,
nggak pakai nunggu lama. Akhirnya kata Umair bin Wahab, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Masuk Islam. Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Mustahil, wahai Rasulullah. Ada orang yang mengetahuinya pada saat itu karena tidak ada siapapun di Ka'bah kecuali aku dan Safwan ibn Umayyah ibn Khalaf. Lalu kata Umair, wahai Rasulullah, mohon maaf selama ini kami selalu menyakitimu. Kami selalu mendustakanmu. Padahal sebenarnya kami tahu engkau itu berada di atas kebenaran. Maka doakan kepada Allah, wahai Rasulullah, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuniku. Maka Umair bin Wahab pun didoakan ampunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, Safwan ibn Umayyah senyum-senyum di Mekah. Dia mengatakan, wahai penduduk Mekah, tenang. Meninggalnya petinggi-petinggi kita sebentar lagi akan terobati dengan berita yang membuat kalian semua gembira. Tapi masih rahasia kata dia. Karena tadi kesepakatannya dengan Umair bin Wahab harus diumpetin, disembunyikan. Berlalu beberapa hari, datang beberapa orang dari Madinah. Biasa jalur dagang Quraisy terkadang lewat Madinah. Orang per orang ini mulus perjalanannya. Ada di antara yang datang ini berjumpa dengan Safwan ibn Umayyah. Mereka ngobrol-ngobrol ketika Safwan tahu dia datang dari Madinah. Ditanya tentang, apakah engkau melihat Umair ibn Wahab al-Jumahi? Aku sudah menunaikan utangnya dan menafkahi anak-anaknya. Gimana? Ada berita besar apa yang terjadi di Madinah? Kata orang ini, Umair ada di Madinah, nyantai hidupnya. Hidup bersama kaum muslimin yang lain. Ada apa? Langsung kesel Safwan ibn Umayyah, merasa ditipu oleh Umair. Kurang ajar nih Umair. Utangnya udah dibayarin, anak-anaknya udah dinafkahin, gue dikebulin lagi. Akhirnya itulah perjalanan dari Umair ibn Wahab. Ia pun pulang ke Mekah dan justru mendakwahkan Islam dan mengajak kaum muslimin dan mengajak orang-orang Mekah untuk masuk Islam. Ini subhanallahil azim. Sebagian manusia memang Allah subhanahu wa ta'ala bimbing kakinya untuk melangkah kepada hidayah. Walaupun sebelumnya datang untuk melakukan kejelekan. Sebagaimana juga yang kita ceritakan pada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia keluar dari rumahnya mutawashshihan sayfa, datang dengan bawa pedangnya. Mukanya marah, emosi. Kenapa? Karena adiknya Fatimah bintul Khattab masuk Islam bersama suaminya Sa'id ibn Zaid. Suaminya dan istrinya yang merupakan adik Umar ini masuk Islam. Maka Umar marah. Ia datang ingin membunuh Rasulullah SAW. Ternyata tidak lama akhirnya beliau masuk Islam. Ini manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kepada hidayah. Baik, ini beberapa hal yang terjadi di orang-orang Quraisy, termasuk kisah Umair bin Wahab al-Jumahi tadi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabat, atliqu lahu sarahah asirah. Wahai sahabat-sahabatku, lepaskan anak Umair bin Wahab ini. Anaknya bebas dari tahanan, utangnya lunas, anak-anaknya dinafkahi. Allahul Musta'an. Nah, baik. Kemudian kita sebutkan apa yang disimpulkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Sebagaimana kebiasaan Ibnu Katsir setelah menyebutkan secara rinci dari peristiwa-peristiwa seperti tahun ke-1 sebelumnya, lalu beliau menyebutkan kesimpulan apa saja yang terjadi pada tahun pertama Hijriah. Sekarang kita sudah bahas di penghujung tahun ke-2 Hijriah, maka Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan kesimpulannya apa saja yang terjadi pada tahun kedua Hijriah ini. Kata beliau rahimahullah, di
Di antara yang terjadi pada tahun kedua Hijriah ini, selain tadi perang Badar yang sudah kita sebutkan dan juga perang-perang yang lain, ada di antaranya perang yang disebut dengan Dzu Amar. Perang Dzu Amar. Tapi nanti kita sebutkan setelah kita bacakan dulu kesimpulan apa saja yang terjadi pada perang atau pada tahun kedua Hijriah sampai ke tahun ketiga. Di tahun ini, setelah pulang dari perang Badar di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati anaknya Ruqayyah meninggal dunia, wafat. Hingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan bagi Utsman bin Affan, istrinya yang wafat ini, juga anak Rasulullah yang berikutnya yang bernama Ummu Kulthum. Sehingga kata Ibnu Katsir rahimahullah, tidak ada seorang pun yang tercatat dalam sejarah yang menikahi anak seorang nabi 2 kali berturut-turut kecuali Utsman ibn Affan radhiyallahu an, maka ia pun dikenal dengan Dzun Nurain, seorang yang memiliki 2 cahaya. Ini julukan Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Kemudian di tahun kedua Hijriah ini juga terjadi peristiwa dialihkannya kiblat di dalam salat kaum muslimin yang sebelumnya menghadap Baitul Maqdis sama dengan kiblatnya Yahud, lalu diubah menjadi menghadap Ka'bah. Dan pada tahun ini turun firman Allah Subhanahu wa taala 16 bulan atau 17 bulan setelah hijrah. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. Rasulullah salat ketika setelah hijrah menghadap Baitul Maqdis 16 bulan atau 17 bulan. Artinya 1 tahun lebih, masuk ke tahun kedua. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan taradaha." Wahai Muhammad, kami sudah mengetahui hatimu yang lebih condong kepada kiblat ayahmu Ibrahim dibanding Baitul Maqdis yang merupakan kiblat Yahud. Jadi ada satu hal yang harus kita pahami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih berada di Mekah, beliau lebih memilih mengikuti Yahud dan Nasara. Karena mereka ini ahlul kitab yang sudah turun kepada mereka kitab. Sehingga nilai-nilai kehidupan mereka banyak sedikitnya dipengaruhi oleh wahyu. Beliau memilih menjauhi apa yang dilakukan orang-orang Quraisy karena mereka bukan ahlul kitab. Mereka lebih banyak mengikuti petinggi-petinggi mereka seperti misalnya Amr ibn Luhai al-Khuzai. Siapa itu Amr ibn Luhai al-Khuzai? Kita pernah ceritakan di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya dialah manusia pertama yang memasukkan berhala di jazirah Arab. Ini Amr ibn Luhai al-Khuzai. Kenapa bisa masuk dan kenapa orang-orang menjadi berpaling dari agamanya Ibrahim alaihissalam kepada menyembah berhala? Hal ini ada sebabnya. Kita sudah ceritakan sebenarnya. Kita singgung sedikit. Poinnya, Amr ibn Luhai ini seorang yang sangat dermawan. Begitu dermawannya, setiap musim haji, ia pasti menyembelih 1000 ekor onta untuk memberi makan jamaah haji pada saat itu. 1000 onta, itu nggak main-main. 1 ekor onta itu bisa berharga lebih mahal dari sapi. Bisa sampai 60 juta, ada yang sampai 100 juta. Ini kita belum berbicara onta perhiasan, onta merah. Cuma onta konsumsi. Jadi kalau 1000 udah sangat luar biasa. Sehingga orang-orang ketika melihat Amr ibn Luhai al-Khuzai ini sangat dermawan, mereka pun menjadikannya sebagai tokoh yang wajib diikuti. Dan seperti itulah hati manusia itu lemah ketika melihat orang memiliki fasilitas, seakan-akan apa saja yang muncul dari orang ini itu adalah hal yang patut ditiru. Coba aja lihat di zaman sekarang ketika sebagian
para influencer memflexing, menampakkan mobil-mobil sport car, supercar, memperlihatkan kemewahan. Akhirnya orang-orang menjadikan standar kesuksesan apa yang ditampakkan oleh influencer tersebut. Secara tidak sadar, anak-anak muda, anak-anak remaja zaman sekarang, mereka benar-benar tertekan batinnya. Kenapa bisa tertekan batinnya? Karena sudah dijadikan standar kesuksesan itu kalau sudah bisa seperti influencer tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Ini mengubah pola hidup mereka. Mengubah cara mereka berinteraksi. Akhirnya mindset mereka berarti yang dikatakan seorang itu punya gaji layak kalau bisa beli supercar, kalau bisa beli sport car, mobil-mobil yang mewah. Sehingga kalau mereka disuruh kerja yang mohon maaf UMR misalnya, nggak masuk di dalam mindset mereka. Apa yang mereka kerjakan? Trading, judi online, judi slot. Data PPATK yang diterbitkan Bareskrim, ada 80.000 anak di bawah usia 10 tahun secara aktif bermain judi online dalam bentuk aplikasi game online. Ini kita harus sadar. Ada sebagian yang sudah ngebaca, waduh ini mulai kampanye bahwasanya trading ini judi, goreng saham ini judi, sudah mulai tersebar banyak. Akhirnya mereka mengganti objek yang dijadikan bahan trading. Apa itu? Emas digital. Emas ini sekarang bisa jual belinya cepat. Tanpa harus ada namanya taqabud, tanpa harus ada namanya transaksi di majelis. Ini semuanya adalah riba yang haram, yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. Walaupun objeknya emas. Maka hati-hati, qadar Allah ini dijadikan standar di anak-anak muda sekarang. Akhirnya mereka terbebani secara mental. Mereka ingin kerja, apalagi kerjaannya mohon maaf, di bawah UMR misalnya. Udah gak masuk di benak mereka. Walaupun itu halal, udah mending haram deh, yang penting bisa seperti influencer. Makanya hati-hati, anak kita jangan dibiasakan terpapar konten-konten seperti ini, karena semuanya akan bisa mempengaruhi kecenderungan-kecenderungan, bahkan orientasi kehidupan. Hati-hati. Intinya, inilah yang terjadi pada Amr ibn Luhai al-Khuzai. Karena begitu dermawannya ia, orang-orang pun menjadikan ia sebagai tokoh dan figur yang tidak boleh diselisihi. Ketika ia memasukkan berhala yang ia bawa dari Syam, dari Damaskus dan sekitarnya, maka orang-orang pun tidak ada pilihan kecuali mengikuti Amr ibn Luhai. Mereka pun menyembah berhala, ada yang namanya Hubal. Hubal ini patung yang sangat besar yang dimasukkan dari Syam dan diletakkan di Ka'bah. Inilah Amr ibn Luhai. Intinya, Nabi SAW lebih memilih mengikuti orang-orang ahlul kitab di awal-awal Islam daripada mengikuti orang-orang kafir Quraisy. Tapi setelah Allah memberikan syariat kepada Rasulullah yang sudah kompleks, yang sudah menjadikan Islam memiliki identitas sendiri, maka Rasulullah pun mulai menyelisihi ahlul kitab. Termasuk salah satu bentuk menyelisihi ahlul kitab adalah dengan menyelisihi kiblat mereka. Inilah yang selalu menjadi keinginan di dalam hati Rasulullah. Sehingga Allah mengatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan taradaha." Wahai Muhammad, kami sudah mengetahui kecenderungan hatimu ingin menyelisihi ahlul kitab, ingin menyelisihi Yahud yang ada di Madinah dan ingin menghadap Ka'bah. Fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Maka sejak saat ini, hadapkanlah wajahmu ketika salat menghadap al-masjidul haram. Maka sejak saat itu pun, kiblat berpindah, dan kita sudah sebutkan peristiwa apa saja yang terjadi ketika kiblat ini berpindah. Ada peristiwa Masjid Qiblatain yang kita sudah sebutkan dan kita tidak ulangi lagi. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, pada tahun kedua Hijriah ini juga terjadi peristiwa perubahan jumlah rakaat salat zuhur dan salat asar. Dahulu di awal-awal Islam, salat zuhur
ini hanya 2 rakaat. Begitu juga salat asar. Sebagaimana dalam hadits Aisyah di Sahih Bukhari, kanatis salah adh-dhuhr wal asr raka'atani raka'atan, fazidat fil hadar wa uqirrat fis safar. Dahulu salat zuhur dan asar itu hanya 2 rakaat, 2 rakaat. Di salat seorang mengerjakannya pada waktunya masing-masing. Ketika setelah hijrah, maka ditambahkan pada salat zuhur dan asar, ditambahkan menjadi 4 rakaat ketika seorang sedang tidak safar. Ketika seorang sedang safar, maka masih tetap syariatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Dari hadits Aisyah ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya wajib qashar ketika safar. Walaupun di sini ada dalil-dalil yang lain yang memalingkan bahwasanya qashar itu adalah rukhsah. Qashar itu adalah keringanan. Siapa saja ketika safar dia ingin salatnya diqashar, maka itu sah. Keringanan yang Allah berikan kepadanya. Dan siapa saja yang tetap ingin salat itmam, apalagi salat sempurna 4 rakaat, apalagi bersama jamaah kaum muslimin di masjid, maka ini lebih dianjurkan. Karena ini keringanan yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian sedang safar, tidak mengapa. Lihat lafadznya, tidak mengapa. Kalian tidak berdosa kalau mau mengqashar salat. Salat 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Baik. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi pada tahun kedua Hijriah ini adalah mulai diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Dan ini diwajibkan pada bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Maka kaum muslimin pun berpuasa pada bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah ini, dan itu pertama kali diwajibkannya puasa di bulan Ramadan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahr falyasum." Siapa saja di antara kalian yang melihat, bukan menghisab, siapa saja di antara kalian yang melihat bulan Ramadan yaitu hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Baik. Juga di antara yang tapi ketika puasa di bulan Ramadan, Nabi SAW bersama para sahabatnya pada saat perang Badar mereka tidak berpuasa. Karena Rasulullah SAW selain menjalani sebab-sebab syar'i, menjaga ketakwaan kepada Allah, juga menjalani sebab-sebab kauni. Kata beliau, "Ghadan talqawna aduwakum wal fitru aqwalakum." Besok pada malam 17 Ramadan, karena kan Badar itu, perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Di malamnya kata Rasulullah, besok kalian akan menjumpai musuh kalian. Besok kita wajib berpuasa karena ini bulan Ramadan. Tapi kalau kalian berbuka untuk kemaslahatan seperti ini, agar kalian bisa menjaga energi dan kekuatan kalian, maka itu lebih baik bagi kalian. Karena Islam ini bukan hanya melihat pada satu sisi. Melihat keberlangsungan umat ini, keberlangsungan ibadah seorang melakukannya secara kontinu, lebih baik dibanding ia melakukannya 1 kali langsung berat dan terputus. Kita ulangi, Islam ini selalu menilai amalan itu yang kontinu dan berkelanjutan. Bukan, walaupun sederhana, bukan sesuatu yang berat, membebani, kemudian terputus. Tidak demikian. Kenapa? Karena rahasianya di dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan patokan penilaian dari amalan yang dilakukan oleh seorang manusia dari seluruh usianya bukan pada pertengahan usia atau permulaan usianya. Tapi yang dijadikan patokan adalah penghujung usia. Sehingga kalau seorang melakukan ibadah berat, menyiksa dan seterusnya, nanti ia akan terhenti bosan. Di dalam hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman, ketika Aisyah membangga-banggakan seorang wanita yang datang ke rumah Rasulullah, yang wanita ini di malam hari sholat tahajudnya sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah? Mah ini isim fi'il nahi. Jangan lakukan itu.
Alaikum minal a'mali ma tutiqun, fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Hendaklah kalian melakukan amalan itu yang kalian melakukannya sesuai kesanggupan. Jangan berlebihan. Karena Allah tidak akan pernah berhenti memberikan pahala kepada kalian sampai kalian bosan sendiri. Dan ingat, innamal a'malu bil khawatim. Kata Rasulullah SAW, yang dinilai dari amalan seorang adalah pada penghujung usianya. Maka Nabi SAW ketika perang Badar, selain menjalani sebab-sebab syar'i, menjaga keimanan dan ketakwaan, beliau di malam hari berdoa sampai pagi. Sampai kata Abu Bakar, kafaka munajati rabbik. Wahai Rasulullah, udah cukup engkau berdoa kepada Allah, enggak habis-habis. Nah, ini Rasulullah menjalani sebab-sebab syar'i, tapi Rasulullah juga tidak melupakan sebab-sebab kauni yang kita kenal dengan hubungan sebab akibat. Maka ketika dua hal ini tergabungkan, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil dari usaha seseorang. Maka ketika kita menginginkan sesuatu, kita berdoa, ini bagus jalani. Tapi jangan lupa, jalani sebab-sebab, kerja, menjadi seorang yang produktif, menjadi seorang profesional, menjadi pedagang yang jujur, agar kita bisa menggabungkan sebab syar'i meminta kepada Allah, dan juga sebab-sebab menjalani proses effort di dalam kehidupan dunia ini. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa baraka nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit dari kesimpulan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah berkaitan tentang peristiwa yang terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Sebelum nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan tahun ke-3 Hijriah, dan di dalamnya terjadi perang yang besar, yaitu perang Uhud, insyaallah. Di antara yang terjadi pada tahun ke-2 Hijriah, peristiwa besar yang tercatat adalah diwajibkannya zakat. Walaupun di awal-awal Islam, bahkan di Mekah, sudah turun firman Allah di dalam surat Al-An'am, kata Ibnu Katsir, wa atu haqqahu yawma hasadih. Di dalam surat Al-An'am kata Allah, dan berikanlah hak dari pertanian di hari panennya, yang dimaksud adalah zakat pertanian. Namun pada saat itu belum disebutkan secara rinci berapa nisabnya. Hal ini dikarenakan zakat tidaklah wajib bagi seorang kecuali memenuhi 4 syarat. Kita sebutkan secara ringkas insyaallah ta'ala. Yang pertama adalah an yakunal malu minal amwali zakawiyah. Suatu harta itu tidaklah wajib untuk dizakati kecuali harta ini termasuk dari bagian harta kena zakat. Karena tidak semua harta manusia itu kena zakat. Yang bisa kena zakat baik pada zatnya atau pada sifat yang ada pada harta tersebut. Contohnya misalnya, harta yang wajib dizakati karena zatnya jika harta ini termasuk emas atau perak. Termasuk emas atau perak yang dahulu di zaman Nabi digunakan sebagai alat tukar, emas dalam bentuk dinar dan perak dalam bentuk dirham. Adapun objek-objek yang lain, walaupun harganya lebih mahal dari emas, tapi bukan bagian dari emas dan perak yang merupakan alat tukar, jika bukan bagian dari emas dan perak, maka tidak kena zakat. Walaupun harganya lebih mahal seperti berlian, mutiara, ini tidaklah kena zakat, kecuali kalau ada sifat lain yang membuatnya menjadi terkena zakat. Misalnya jika dijadikan sebagai barang dagangan atau investasi, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kata Mujahid rahimahullah, yang dinukil Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ay mimma tajartum bih. Wahai orang-orang beriman, keluarkanlah dari yang terbaik apa yang kalian usahakan, yaitu apa yang kalian perdagangkan. Maka ini zakat perdagangan. Intinya, yang pertama, seorang tidaklah wajib mengeluarkan zakat kecuali hartanya bagian dari harta kena zakat. Baik emas, perak, ataupun pertanian yang merupakan sesuatu atau hasil panennya ini sesuatu yang bisa disimpan, yudakhar wa yuktad, dan dijadikan sebagai makanan pokok. Jika memenuhi hal ini syarat pertama. Syarat yang kedua,
zakat benda yang sudah dimiliki yang merupakan harta kena zakat tidaklah wajib dizakati sampai dimiliki secara utuh, secara penuh. Al-milkut tam. Baik itu bendanya atau manfaatnya. Ini penjelasannya agak panjang, kita skip karena waktu tidak memungkinkan. Kita lanjutkan yang berikutnya. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa bahas. Poin yang ketiga, syarat yang ketiga, harta yang dimiliki seorang walaupun bagian dari harta kena zakat tidaklah wajib dizakati sampai memenuhi nisab. Apa itu nisab? Jumlah minimal yang dijadikan oleh syariat sebagai standar kena zakat. Dan nisab ini pada emas adalah 20 dirham, 20 dinar. Dan pada perak adalah 200 dirham. Sini ada poin yang banyak kaum muslimin yang tidak paham. Kita jelaskan secara singkat insyaallah. Di zaman Nabi SAW ada dua alat tukar. Yang pertama dinar yang materialnya terbuat dari emas dan ada dirham yang materialnya terbuat dari perak. Dinar dan dirham ini perbandingan nilainya di zaman dahulu adalah 1:10. 1 dinar setara dengan 10 dirham. Nabi SAW di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wahai Ali, jika engkau memiliki 20 dinar maka wajib engkau untuk mengeluarkan zakatnya. Berarti nisab dinar adalah 20 dinar. Dan nisab dirham adalah 200 dirham, 1:10. Para ulama kontemporer, mereka mencari museum-museum yang menyimpan dinar zaman dahulu. Ternyata setelah ditemukan, dikonversi ke satuan internasional, gram, ternyata 1 dinar ini nilainya 4,25 gram emas. Sehingga kalau 20 dinar dikali 4,25 gram menjadi 85 gram emas. Adapun perak setelah dikonversi ke dalam satuan gram ternyata nilainya 595 gram perak. Permasalahannya, dinar dan dirham dahulu sebagai alat tukar saat ini sudah tidak digunakan. Yang digunakan orang-orang rupiah, real Saudi, dolar. Dan para ulama sepakat ini disamakan dengan dinar dan dirham bijami' ilahnya sama, alasannya yaitu sebagai alat tukar. Tapi pertanyaannya, mana yang dijadikan standar nisab? Karena ternyata nilai emas dan perak sudah sangat berbeda, bukan 1:10 lagi. Tapi 1 entah berapa ribu ya. Contohnya misalnya hari ini 1 gram emas 2,4 juta ya. Sekitar 2,3-2,4. Perak hanya 24.000, 25.000. Udah sangat jauh. Bisa 1 banding berapa tuh? 20, taruhlah 24.000 biar untuk dirham atau perak, dan emas 2,4 juta berarti 1:1000. Iya. 1:100. 1.000. 24.000 dengan 2,4 juta. 100 ya. 3 nolnya kan? Baik. 2 nolnya, 1:100. 1:100. 1:100 ini berarti nilainya sudah jauh berbeda. Maka sekarang kita punya duit sekarang bentuknya rupiah. Yang rupiah ini dikiaskan pada dinar dan dirham. Artinya rupiah ini tidak dianalogikan pada dirham saja atau pada dinar saja, tapi kedua-duanya sebagai alat tukar. Pertanyaannya sekarang, nisab mana yang kita gunakan? Apakah kita menunggu dana kita saat ini sampai setara 85 gram emas, sekitar berapa? 200 jutaan? Atau cukup kita menunggu nilai dirham 595 gram kurang lebih sekitar 18 jutaan, 17 jutaan? Mana yang kita jadikan patokan? Sebagian orang mengatakan, Ustadz kita ngikutin emas. Kenapa? Karena emas itu nilainya stabil. Iya, sering dengar seperti itu. Ini statement yang keliru. Mereka mengatakan emas itu nilainya stabil sedangkan perak nilainya anjlok. Maka kita gunakan standar nilai emas. Kata siapa emas itu stabil? Emas itu mengalami lonjakan dan perak mengalami keanjlokan. Kita lihat.
Di dalam hadis Urwa Al-Bariqi radhiyallahu an, ia pernah diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membelikan seekor kambing dengan 1 dinar. Seekor kambing yang beratnya 40 sampai 50 kilogram, itu harganya di 3,5 jutaan. 3 juta sampai 4 juta lah. Gak usah debat, anak pedagang kambing, anak peternak ya. Ini mainan Anda dulu. Intinya segitu harganya, 3 jutaan. 1 dinar. Berarti kalau dikonversi 4,25 gram emas menjadi 3 juta, nggak nyampe 1 juta per gram. Iya, hanya sekitar 600-700-an. 600-700-an ribu per gramnya dulu. Sekarang berapa? 2,4 juta. Kalau itu 600 ribu taruhlah, berarti 4 kali lipat melonjaknya. Iya kan? 6 kali 4, 24 ya. Berarti tidak benar statement yang mengatakan kita jadikan standar nisab zakat harta kita pada emas. Karena stabil. Enggak, emas itu mengalami lonjakan, over dari harga asalnya di zaman Nabi SAW. Sehingga berarti enggak bisa dijadikan patokan. Dirham juga sama, mengalami keanjlokan yang sangat drastis. Terus gimana? Kita kembalikan contoh berikut. Misalnya dahulu di zaman Nabi, ada seorang memiliki 20 dinar. Misalnya ada seorang memiliki 20 dinar. Apakah wajib bagi orang ini, kalau sudah memiliki 20 dinar, dia harus konversi, ubah ke dalam bentuk dirham untuk dia keluarkan zakatnya? Atau cukup jadi dirham saja, dan memenuhi nisab, langsung dia keluarkan zakatnya? Nggak perlu diganti kan? Nggak perlu dikonversi? Iya. Begitu juga ada misalnya orang lain di zaman Nabi, sudah punya 200 dirham. Apakah dia wajib mengkonversi dulu ke emas 20 dinar, baru dia keluarkan zakatnya? Atau cukup ketika dia sudah memiliki 200 dirham, langsung dia keluarkan zakatnya? Langsung bukan? Maka ketika mata uang kita dikiaskan pada 2 mata uang di zaman Nabi ini, nilai manapun yang sudah kita capai duluan, maka kita sudah wajib zakat. Apalagi yang disebutkan para fuqaha yang didahulukan antara emas dan perak, nilai dinar dan dirham, walaupun keduanya mengalami keanjlokan dan naik yang secara berlebihan, al-ahallu lil fuqara. Yang didahulukan adalah yang paling menguntungkan orang fakir. Karena kalau dijadikan standar selera orang yang mengeluarkan zakat, kalau bisa 1.000 dinar baru bisa wajib zakat, lebih baik. Makanya yang dipilih adalah yang paling dekat nilainya. Dan ini banyak yang lalai sehingga kadang sudah berpuluh-puluh tahun saldonya tidak pernah kurang dari 20 juta. Tapi dia tidak pernah keluarkan zakatnya. Padahal sudah melewati nisab perak. Wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah berlalu sekian tahun, hitung kembali, itu seperti malu dhimar. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib dan juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, kalau seorang memiliki harta dhimar, apa itu harta dhimar? Dia pemiliknya. Misalnya dia punya peti duit, banyak duitnya dolar misalnya, lagi naik kapal atau lagi lewat di jembatan, tiba-tiba jatuh peti duit ini. Dicari nggak ketemu. Nggak ketemu, dicari, udah berusaha. Sampai akhirnya setelah 10 tahun, ketemu dengan semua masih utuh. Identitas di dalamnya semuanya utuh. Apa yang harus dilakukan orang ini? Kan sudah melewati nisab waktu duit itu jatuh. Tapi dia nggak bisa keluarkan karena dia nggak memiliki secara utuh. Maka ketika harta dalam peti tadi kembali kepada dia, dia wajib menghitung tahun-tahun yang sudah dilewati dan dia keluarkan zakatnya setelah harta itu berada kembali di tangannya. Maka hati-hati kaum muslimin, jangan sampai hilangnya keberkahan di dalam hidup kita, ternyata ada hak-hak orang miskin yang ada pada harta kita yang selama ini kita lalai dan tidak kita tunaikan. Tapi tentunya dalam hadis Ali bin Abi Thalib, innahu la yajibu ala malin zakatun qattu hatta yahula alaihi al-haul. Tidak wajib zakat itu walaupun sudah mencapai nisab pada harta kena zakat sampai melewati 12 bulan. Sampai melewati 12 bulan.
Kayak karyawan udah suruh pulang nih. Baik, poinnya zakat ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, penjelasan pada nisabnya. Adapun penyebutan sebelumnya di zaman periode Mekah ini hanya disebutkan secara umum perintah bersedekah, perintah mengeluarkan zakat, tapi belum disebutkan berapa nisab dan nilainya. Dan seterusnya masih ada penjelasan lain, tapi waktu kita sudah jam 8. Ada pertanyaan atau kita langsung tutup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Oh iya, silakan Pak. Betul. Masya Allah. Iya, benar. Perusahaan tambang terbesar di negeri kita, mereka selain menerbitkan emas fisik, mereka juga terbitkan emas digital. Katanya kalau kita beli emas ini, maka akan ada underlyingnya berupa emas fisik disimpan uh, di brankas atas nama kita, sehingga kita membuka rekening. Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id dan selainnya hadis Anas, beliau mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahab wal fidda bil fidda mithlan bimithlin yadan biyad. Jadi di dalam beli emas dengan emas, perak dengan perak, ini harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, nilainya sama kalau memang jenisnya emas dengan emas. Tapi kalau kita membeli emas dengan perak, boleh beda nilainya tentunya. Tapi harus tunai, cash, dan selesai di majelis ini, baik ats-tsaman wal muthman. Baik itu dana yang kita gunakan untuk membeli atau objek yang kita beli. Artinya emas dan uangnya harus ada serah terima pada saat itu. Dan ini tidak mungkin terrealisasi pada transaksi beli emas online. Dan sekarang sudah disiasatin. Banyak alhamdulillah dengan kita berbicara seperti ini, manusia itu jadi lebih cerdas, lebih bisa berinovasi. Ada sekarang cara cerdas dalam jual beli emas. Walaupun dilakukan online, tapi transaksinya nanti diganti dengan COD. Jadi ada kurir, kita nego harga misalnya, dengan pihak aplikasi dan seterusnya, nanti pihak aplikasi mengirim kurir untuk melakukan cash on delivery. Nah ini lebih selamat karena terjadi pada majelis, ada cash, emasnya dia terima, dan juga dananya dia terima. Adapun pada emas digital, ini tidak ada pembenarannya sama sekali. Dan ini harus seorang segera kalau dia punya emas digital, segera dia uangkan atau segera dia ubah dalam bentuk fisik. Karena ketika dia membeli hal-hal seperti ini, tidak ada penyerahan fisik emasnya, sementara Nabi SAW mewajibkan kita di dalam transaksi emas ini, yad biad. Harus cash, dananya diterima, dan juga bendanya, objeknya diterima pada majelis yang sama. Iya, ya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Itu harus emasnya. Dan ini dari sisi ekonomi secara menyeluruh, itu mempengaruhi ya. Kita tidak menerima emas. Itu sangat mempengaruhi. Karena satu objek emas, mohon maaf nih, tambang emas itu kan terbatas. Maka dengan ada satu objek emas, dia bisa transaksikan kepada banyak orang hanya dengan modal kertas. Itu kerugian dari sisi ekonomi, karena ketika underlyingnya tidak ada, ini hanya menunggu keruntuhan. Mohon maaf, terjadi yang namanya inflasi. Ini real. Di sekarang kan negara-negara mencetak uang sudah nggak ada emas yang dijaminkan. Akhirnya inflasi luar biasa terjadi. Di Zimbabwe orang beli roti dengan satu gerobak duit. Karena seenaknya mereka cetak. Padahal kan duit ini harusnya duit kertas. Itu kan simbol dari sesuatu yang memang ada underlyingnya, ada pegangan dasarnya. Apa artinya hanya kertas ya? Intinya di dalam syariat Islam tentunya dalam setiap larangan ada hikmah yang besar di belakangnya. Hanya saja terkadang kita mengetahuinya atau terkadang kita tidak mengetahuinya. Dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya jual beli emas, uang dengan uang sort changer, ini harus cash pada tempat, walaupun bisa beda nilai karena beda mata uang.
beda besaran, ini sah-sah saja, tapi harus cash dan juga diterima pada saat itu terjadi tukar menukar perpindahan kepemilikan. Demikian, wallahu a'lam. Cukup ya. Baik, ini bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam baraka nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.